Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Profesor Lover. Jadi di video kali ini saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar Phantom Wallet ya. Beberapa aja sih teman-teman supaya tidak terlalu panjang ya. Nanti kalau kalian punya pertanyaan serupa seputar Phantom Wallet atau yang lainnya, tanyakan aja nggak apa-apa di video masing-masing dari pembahasannya ya. Jadi saya akan cukup banyak juga tuh bahas mengenai MetaMask, kemudian Trust Wallet, Electrum, atau Bitcoin, dan lain-lainnya. Silahkan ditanyakan aja, nanti saya akan coba jawab satu persatu di video-video khusus seperti ini teman-teman. Pertama ada pertanyaan dari Aldi Ben. Bang tanya kalau simpan kripto di Phantom apakah aman untuk jangka panjang? Tapi setiap isi Phantom gue hapus data aplikasi Phantomnya bang. Saran bang, kalau untuk menyimpan di Phantom sejauh cara mas menyimpan secret recovery phrase-nya aman, maka Phantom walletnya itu dan juga kriptonya juga aman mas. Jadi maksudnya menyimpan secret recovery phrase itu gimana? Yang aman sampai sejauh ini adalah dengan menyimpannya di luar digital ya, artinya secara analog. Masih bisa menggunakan secari kertas, disimpan aja di secari kertas, dicatat ya ke 12 atau 24 katanya, kemudian jangan sampai terekspos kemanapun mas, artinya jangan pernah mas foto secret recovery phrase-nya, apalagi sampai disimpan di cloud storage. Itu akan membuat secret recovery phrase mas itu lebih mudah terekspos ya, artinya ada kemungkinan secret recovery phrase tersebut dilihat oleh orang lain ya. Karena seperti yang kita ketahui, kalau cloud storage itu sebenarnya adalah komputer milik orang lain ya. Jadi contohnya gini, saya punya catatan secret recovery phrase, katakanlah saya screenshot ya dari aplikasi Phantom Walletnya, kemudian screenshotannya itu saya simpan di Google Drive. Itu sebenarnya Google Drive itu kan server ya, ada di servernya Google, dan server ya layaknya server itu adalah sebuah komputer. Jadi cloud storage itu adalah komputer milik orang lain. Jadi dengan kata lain, kalau kita menyimpan sesuatu di cloud, itu kita menyimpan file kita di komputer orang lain. Jadi kita tidak tahu keamanannya bagaimana, apakah nanti si pemilik cloud storage-nya itu bisa mengintip file-file kita atau enggak. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak bisa kita pastikan itu, lebih baik kita simpan data sepenting ini, data seperti secret recovery phrase itu lebih baik kita simpan di secari kertas ya, karena sejauh ini seperti yang saya bilang, analog itu jauh lebih aman kalau untuk menyimpan data-data sensitif seperti ini mas. Balik lagi ke pertanyaannya, apakah aman untuk menyimpan dalam jangka panjang di aplikasi Phantom Wallet? Menurut saya aman kalau secret recovery phrase-nya juga disimpan dengan cara yang benar, dengan cara yang aman, yaitu di secari kertas, kemudian disimpan di lemari beserta dengan dokumen-dokumen penting lainnya. Atau kalau lebih bagus lagi mas, beli aja investasi, beli brankas gitu ya, lalu masukkan di brankas. Nanti kalau terjadi apa-apa itu akan tetap aman ya, misalnya terkena banjir itu tidak terkena air, atau ada bocor gitu ya, itu tidak terkena air, jadi catatan secret recovery phrase-nya tetap aman. Dan sekarang juga sudah banyak lempengan-lempengan logam gitu yang bisa kita gunakan untuk menyimpan secret recovery phrase ya. Coba kita cari deh di Google ya. Billfold ini adalah sebuah perangkat khusus dari metal yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pengguna kripto ya, untuk menyimpan secret recovery phrase-nya. Jadi nanti ada huruf-huruf yang bisa kita susun yang membentuk secret recovery phrase kita ya. Jadi seperti yang bisa kalian baca, Billfold is a solid metal case to store and protect your 24-word recovery phrase, designed to resist fire, water, and more. Jadi ini didesain memang khusus untuk menyimpan secret recovery phrase, baik yang 12 kata ataupun 24 kata ya. Dan karena ini metal, ini tuh tahan terhadap api, air, dan lainnya. Ini bahkan tahan terhadap karat. Jadi kalau kalian merasa menggunakan secari kertas itu terlalu beresiko ya, karena terkena air dia pasti akan lapuk, kemudian nanti takutnya catatannya itu terhapus ya karena lapuk tadi. Nah ini kalian bisa investasi beli billfold seperti ini teman-teman. Nanti kalau kalian tertarik untuk membeli alat semacam ini di e-commerce itu udah banyak banget ya. Kalian bisa pakai link referral yang ada di deskripsi video ini, atau kalian cari sendiri aja nggak apa-apa nanti di toko oranye atau toko hijau dengan kata kunci billfold ya. Using character tiles, you recreate your recovery phrase in the steel unit, creating an almost indestructible backup. Jadi ini hampir
bisa dipastikan sangat aman ya, tidak mudah rusak teman-teman. Saya pernah lihat juga pengujiannya benar-benar dibakar pakai api biru, dia tetap tidak hancur teman-teman, tidak meleleh ya. Kemudian diketok-ketok juga dia tidak hancur. Jadi kalau kalian memang ingin menyimpan kripto dalam jangka panjang, saya sarankan ini bisa menjadi salah satu solusi teman-teman. Jadi jauh lebih kuat tentunya ya daripada menggunakan kertas. Selain Billfoldle juga ada yang lainnya ya. Coba kita cari Billfoldle alternatif. Oh ya, CryptoSteel ya. CryptoSteel. Seperti ini bentuknya. Nah ini nih, jadi bentuknya seperti tumpukan kata-kata seperti ini teman-teman. Bukan kata-kata ya, tapi huruf-huruf seperti ini. SEED, seed. Jadi seperti itu teman-teman. Dan nanti akan ada pemisahnya yang ini nih yang saya tunjukin nih. Jadi ini kata pertama, ini kata kedua, ini kata ketiga, kata keempat, dan seterusnya. Jadi nanti ketika sampai saatnya kita ingin merecovery wallet kita tinggal buka satu persatu sesuai dengan urutannya, dan kita tinggal masukkan aja ke wallet kita. Dalam hal ini sesuai dengan pertanyaan Mas Aldi Ben, ini artinya Mas tinggal download lagi aja aplikasi Phantom Walletnya, lalu dimasukkan kata perkatanya sesuai dengan yang Mas simpan di perangkat ini. Ini juga setahu saya sudah banyak beredar di e-commerce Indonesia, baik toko oranye ataupun toko biru. Nah ini sama seperti tadi ya, intinya ada banyak banget perangkat-perangkat sejenis seperti ini ya yang menggunakan metal untuk menyimpan secret recovery phrase baik 12 kata ataupun 24 kata ya. Nanti saya akan coba kumpulkan beberapa rekomendasi saya, lalu teman-teman bisa beli menggunakan link referral yang ada di deskripsi video ini ya. Kemudian ada kalau dari Phantom ke Pintu bisa nggak? Tentunya bisa ya. Kalau kita ingin mencairkan kripto yang kita simpan di Phantom Wallet, itu kita bisa menggunakan Pintu sebagai salah satu exchange untuk menjual kripto yang kita miliki. Jadi singkatnya kita tinggal depositkan aja kripto kita dari Phantom ke Pintu kita. Jadi pertama Masnya buka aplikasi Pintunya terlebih dahulu, kemudian masuk ke tab wallet, lalu pilih kripto apa yang ingin dijual ya atau yang ingin di withdraw. Lalu nanti tinggal buka aplikasi Phantomnya, lalu tempelkan alamat wallet dari Pintunya. Nanti tinggal dikirimkan aja, kemudian tinggal tunggu sampai masuk ke aplikasi Pintunya ya. Baru setelah masuk ke Pintu kita jual dan selesai, nanti kita bisa tarik menjadi rupiah ke rekening bank lokal kita ya. Bang, maaf mau tanya, tolong dijawab ya. Rekening yang kita pakai apa harus sama dengan nama akun yang kita pakai? Misalnya yang punya akun saya, tapi mau cairinya ke rekening Ade dan lain-lain, gitu bisa nggak, Bang? Oke, ini pertanyaan dari Kak Lia Amelia. Oke, karena ini akunnya Kak Lia Amelia, berarti seharusnya akunnya juga atas nama Lia Amelia ya. Tapi cairnya ke rekening Ade. Jawabannya apakah bisa? Jawabannya nggak bisa, karena ini regulasi dari pemerintah ya. Jadi semua aset kripto itu penggunanya harus sesuai nama di rekening dan juga di akun di exchange apapun itu ya, mau Pintu, toko kripto atau yang lainnya, itu harus sesuai. Jadi solusinya gimana? Solusinya sebenarnya cukup mudah ya. Jadi Kakak Lia Amelia tinggal bikin aja rekening atas nama sendiri. Nanti nomor rekeningnya tinggal dimasukkan di aplikasi exchange yang digunakan, baik itu Indodax, toko kripto, Pintu atau yang lainnya. Itu nanti akan bisa ditarik. Sekarang bikin rekening itu nggak lama kok. Bahkan kita bisa lakukan langsung dari aplikasi mobile bankingnya yang resminya ya. Jadi nggak kayak dulu harus datang ke cabang, kemudian kita daftar secara manual gitu ya. Sekarang sebagian besar sudah bisa melalui aplikasi mobile bankingnya. Dicoba aja, cari aja di YouTube, udah banyak kok cara daftar akun atau cara membuka rekening bank di bank A atau di bank B dan seterusnya ya. Cari aja, ini gampang banget. Soalnya sekarang sudah banyak yang serba digital ya, termasuk perbankan. Itu udah gampang banget. Silakan dimanfaatkan. Jangan sampai cuma karena hal yang tidak terlalu rumit itu menjadi kendala ya. Sekian untuk video kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab ya melalui video ini. Seperti yang tadi saya bilang, kalau teman-teman punya pertanyaan serupa terkait dengan masalah kripto apapun itu, tanyakan aja di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu jawab sebisanya. Dan kita berjumpa lagi di video berikutnya ya.